Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Dr. Ayatullah Mikhail Musyafi'i sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan saya Anissa Putrisnaini dengan NIM 17134220117. Di sini saya akan memaparkan terkait laporan analisis Sistem Informasi Manajemen di Tang City Mall atau PT Pancakarya Gryatama. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke latar belakang organisasi. Nah, PT Pancakarya Gryatama adalah perusahaan pengelola Tang City Mall dan beberapa unit apartemen yang beroperasi di wilayah Tangerang. Nah, perusahaan ini bergerak dalam bidang pengelolaan pusat perbelanjaan modern, yakni Tang City Mall, serta beberapa bidang lain, yakni Tang City Business Park, Hotel Novotel, Skandinavia Apartemen, hingga Vikaroom yang terus berkembang sebagai center bisnis distrik terbaik di Kota Tangerang untuk memenuhi segala kebutuhan. Nah, Tang City Mall ini sendiri merupakan salah satu produk yang dikembangkan dan berhasil menjadi pusat lifestyle dan entertainment. Mall ini memiliki beragam tenan berkualitas dan menarik, mulai dari retail, fashion, food, beverage, dan leisure. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem informasi yang diteliti. Dalam menunjang operasionalnya, perusahaan ini mengembangkan sistem informasi berbasis desktop yang dibangun oleh tim IT internal dari perusahaan. Nah, sistem ini digunakan untuk menunjang proses kerja dari semua divisi, termasuk finance, accounting, marketing, collection, admin, dan lain sebagainya. Nah, sistem ini bersifat terintegrasi dan beroperasi secara lokal atau biasa disebut on premise. Nah, dengan antarmuka menu drop down klasik yang dibagi menurut fungsi dan unit kerja. Nah, beberapa fitur utama dari sistem ini adalah pembuatan dan percetakan invoice, kwitansi, tanda terima, surat pemberitahuan, entry data tenan, transaksi, pemantauan saldo, piutang, outstanding, laporan keuangan, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan lain sebagainya. Nah, sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, sistem ini telah mendukung pengelolaan data transaksi tenan dan keuangan secara terstruktur dan terpusat. Kemudian tersedia banyak fitur sesuai kebutuhan operasional aktual di berbagai divisi. Sistem ini juga memiliki proses percetakan dokumen seperti invoice, kwitansi, hingga laporan keuangan sudah terotomatisasi dengan baik. Nah, sistem ini juga dikembangkan sendiri sehingga lebih fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Tetapi di balik kelebihan tersebut, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama, antarmuka terlalu klasik dan tidak intuitif. Sistem ini masih menggunakan model GUI lawas atau mirip dengan Windows 98 yang tidak user friendly. Banyak submenu tersembunyi yang fungsinya hanya bisa diketahui oleh pengguna berpengalaman. Nah, untuk mencetak satu dokumen saja, pengguna dari sistem perlu melakukan banyak klik, seperti ada 4 sampai 5 langkah untuk membuka suatu dokumen. Kemudian sistem ini redundasi menu dan inkonsistensi penamaan. Nah, di sistem ini banyak menu serupa seperti print invoice, jatuh tempo invoice, pengiriman invoice, print tagihan, dan lain sebagainya yang bisa sangat membingungkan untuk pengguna. Belum ada sistem pengelompokan berdasarkan urutan kerja atau logika proses. Kemudian kekurangan lainnya adalah tidak ada fungsi pencarian atau navigasi cepat. Nah, pengguna harus menelusuri satu persatu untuk menemukan fitur yang dibutuhkan. Tidak tersedia kotak pencarian, menu, shortcut, atau filter. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah tidak ada sistem tracking atau integrasi rekening otomatis karena perusahaan menggunakan banyak sekali rekening untuk mengecek tenan membayar ke rekening yang mana, pengguna harus membuka manual dan cek satu persatu. Tidak ada fitur mapping unit
kemudian langsung ke rekening, dan kemudian langsung ke pembayaran masuk. Nah, kekurangan selanjutnya adalah minim fitur notifikasi dan monitoring real time. Nah, di sistem ini tidak tersedia sistem memberitahu jatuh tempo, keterlambatan pembayaran, atau error input. Semua harus dicek manual oleh user harian. Nah, kekurangan yang terakhir yang saya temukan ialah tidak kompatibel dengan perangkat modern atau mobile. Jadi sistem ini hanya dapat diakses di komputer desktop atau lokal yang ada di perusahaan dan disediakan oleh perusahaan dan belum berbasis web sehingga tidak fleksibel, tidak bisa diakses dengan cepat dan tidak bisa diakses dari luar seperti kalau misalkan kita mau WFH. Next, kita masuk ke pembahasan terkait identifikasi kebutuhan dari sistem itu sendiri. Nah, di sini ada 6 identifikasi kebutuhan yang saya rangkum. Untuk yang pertama, simplifikasi navigasi menu. Nah, saat ini sistem masih memiliki jalur menu yang terlalu dalam dan kompleks. Untuk mengecek sebuah invoice harus mengklik berkali-kali. Jadi, sistem mungkin perlu dibuat lebih simpel lagi. Nah, untuk yang kedua, fitur pencarian dan filter. Menurut saya, di sistem ini diperlukan fitur pencarian dan filter karena tidak tersedianya fitur ini menyebabkan pengguna kesulitan dalam mencari data tenan atau transaksi tertentu dan harus menelusuri satu persatu secara manual. Jadi perlu sekali diadakan fitur pencarian dan filter ini. Kemudian yang selanjutnya, pemetaan otomatis rekening pembayaran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena perusahaan memiliki banyak rekening bank, pengguna harus membuka satu persatu. Dan itu sangat memakan waktu. Jadi mungkin perusahaan bisa membuat sistem ini dapat memetakan otomatis rekening pembayaran. Kemudian yang selanjutnya, minimnya automasi notifikasi. Nah, tidak ada sistem pengingat otomatis yang menginformasikan jatuh tempo pembayaran atau tagihan yang belum lunas. Jadi menurut saya automasi dan notifikasi ini diperlukan untuk dapat em, melihat secara otomatis. Kemudian antarmuka yang tidak modern. Nah, tampilan sistem cenderung usang dan tidak intuitif dengan user interface menyerupai antarmuka aplikasi era awal 2000-an. Mungkin perusahaan perlu memperbarui antarmuka dari sistem ini agar lebih menarik dan lebih dapat membangkitkan semangat dari pengguna. Nah, yang terakhir, aksesibilitas terbatas. Sistem hanya tersedia pada perangkat desktop lokal sehingga tidak dapat diakses dari luar kantor. Mungkin sistem dapat dibuat secara web atau hal lain yang bisa membuat kita bisa melakukan pekerjaan secara WFH. Nah, next kita lanjut ke pembahasan terkait rancangan solusi sistem informasi. Nah, solusi yang usulkan berikut ini merupakan penyempurnaan sistem internal dengan penambahan beberapa modul dan perbaikan arsitektur sebagai berikut. Jadi, untuk yang pertama, desain ulang antarmuka sistem menggunakan pendekatan user experience atau UX yang modern. Nah, antarmuka modern dengan desain dashboard intuitif, responsif di berbagai perangkat dan menampilkan informasi utama seperti total piutang, tagihan jatuh tempo, serta status invoice terkini, serta penyederhanaan beberapa menu. Misalnya, menyederhanakan jalur kerja dari cetak invoice dari 4 klik ke 1 klik, dashboard, dan tombol quick access untuk fungsi utama seperti print invoice, lihat tagihan, atau konfirmasi pembayaran. Nah, yang kedua, rekomendasinya ialah implementasi fitur pencarian dan filter cerdas. Dengan mendapatkan search box atau cari menu dan filter berdasarkan divisi atau filter berdasarkan dokumen, tenan, jenis transaksi, pengguna dapat mencari tenan berdasarkan nama, ID unit, tanggal pembayaran, serta filter status transaksi lunas atau sedang tertunda atau jatuh temponya tanpa membuka satu persatu menu. Kemudian rekomendasi selanjutnya ialah integrasi pemetaan rekening otomatis. Data tenan bisa dihubungkan langsung dengan rekening pembayaran yang telah ditentukan. Sistem
akan secara otomatis mencocokkan pembayaran masuk dengan rekening dan unit terkait. Kemudian dengan menambahkan bisa dengan menambahkan kolom rekening default pada profil tenan. Kemudian sistem bisa otomatis menunjukkan invoice yang dibayar via rekening mana dan memverifikasi jika berbeda. Kemudian yang selanjutnya ialah automasi pengingat dan notifikasi. Nah, dengan adanya ini, sistem dapat mengirimkan pengingat otomatis kepada staf atau tenan melalui email atau WhatsApp. API mengenai invoice yang akan jatuh tempo dan belum bayar secara otomatis juga dapat dikirim. Jadi akan lebih mengurangi resiko human error. Nah, selanjutnya pengembangan sistem berbasis web atau internet. Nah, ke depannya sistem mungkin harus dikembangkan agar dapat diakses dari browser sehingga dapat diakses dari mana saja. Bahkan ketika karyawan sedang WFH, sistem bisa dikembangkan dengan framework ringan seperti Laravel atau Django dan dengan backend Python atau MySQL. Nah, yang terakhir dashboard tenan dan monitoring secara real time. Dengan menambahkan fitur tersebut, laporan aging, keterlambatan, dan tagihan bisa muncul secara otomatis dalam bentuk grafik atau tabel harian, serta dashboard dapat memberikan alert untuk tenan jatuh tempo dalam 7 hari. Nah, yang sudah saya jelaskan merupakan rekomendasi yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan sistem informasi yang sudah dimiliki. Nah, selanjutnya ialah diagram alur dari sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang pertama ada DFD level 0 atau gambaran umum dari sistem. Di level 0 ini memberikan pandangan makro dari seluruh sistem. Nah, di tengah kita bisa melihat sistem PT Pancakarya Griatama yang merupakan jantung dari keseluruhan operasional. Nah, sistem ini berinteraksi dengan 3 entitas eksternal utama. Yang pertama ada divisi atau departemen. Ini mencakup seluruh departemen internal. Nah, departemen ini merupakan pengguna utama dari sistem yang menginput data, meminta laporan, atau menerima output dokumen. Nah, yang kedua ada tenan, yaitu mall atau apartemen. Nah, para penyewa unit kita, baik dari mall maupun apartemen, sum- adalah sumber data pembayaran dan penerima dokumen seperti invoice dan kwitansi. Nah, kemudian yang terakhir ada bank. Institusi keuangan ini penting untuk konfirmasi transaksi pembayaran yang masuk, terutama yang dilakukan secara transfer. Nah, arus data kunci di level 0 ini yang pertama dari divisi ke sistem. Kemudian yang kedua dari sistem ke divisi. Kemudian yang ketiga dari tenan ke sistem. Yang keempat dari sistem ke tenan. Dan yang terakhir dari bank ke sistem. Nah, secara sederhana, DFD level 0 ini menunjukkan bahwa sistem kita adalah pusat pengelolaan informasi yang mengintegrasikan berbagai pihak terkait dalam operasional bisnis. Nah, kemudian lanjut eh, kita selami lebih dalam salah satu modul krusial yang paling sering saya gunakan, yakni modul finance. Jadi untuk di level 1 ini merupakan detail modul dari finance. Nah, saya memilih modul ini karena selain saya merupakan penggunanya, modul ini juga mencakup banyak fungsi yang eh, sering digunakan, yakni invoice, kwitansi, piutang, dan jatuh tempo. Nah, modul finance ini dipecah menjadi beberapa proses utama yang masing-masing memiliki peran yang spesifik. Yang pertama ada P1.0, yakni proses invoice. Proses ini bertanggung jawab untuk pembuatan dan pencetakan invoice. Data invoice yang telah dibuat akan disimpan dalam DS1, yakni data invoice, dan juga berinteraksi dengan DS4, yakni data pelanggan. Nah, kemudian untuk yang kedua ada P2.0. Nah, ini merupakan proses kwitansi. Ini adalah inti dari pencatatan pembayaran. Proses ini menerima input pembayaran dari divisi collection dan tenan. Nah, di sini kwitansi dibuat, dikonfirmasi, dan juga
bisa dibatalkan jika ada kesalahan. Data kwitansi disimpan di DS0, DS2 yakni data kwitansi dan juga berinteraksi dengan DS7 yakni data TTS atau tanda terima sementara jika ada penggunaan tanda terima sementara. Nah, kemudian yang ketiga ada P3.0 yakni manajemen piutang. Proses ini penting untuk kesehatan keuangan kita. Ini monitor untuk seluruh piutang. Nah, data yang terkait dengan piutang disimpan di DS3, yakni data piutang, dan juga bergantung pada DS4, yakni data pelanggan. Kemudian yang keempat ada P4.0, yakni proses bank dan pembayaran. Nah, di sini mengelola interaksi yang dengan bank, termasuk penerimaan konfirmasi transfer. Nah, data transaksi bank dicatat dan disimpan di DS5, yakni data bank. Nah, yang terakhir ada P5.0 atau pencetakan dokumen dan laporan. Nah, proses di mana semua dokumen resmi dan laporan keuangan itu dicetak. Nah, proses ini menarik data dari berbagai data store seperti DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, dan DS7 untuk menghasilkan suatu output yang kita butuhkan termasuk laporan denda dan buku piutang. Nah, sebagai kesimpulannya dari diagram ini, sistem internal dari PT Pancakarya Griatama ini dirancang sebagai platform terintegrasi yang memungkinkan berbagai divisi untuk mengelola operasionalnya secara efisien. Dengan memahami aliran data ini, kita bisa mengidentifikasi titik-titik krusial dalam sistem, memastikan integrasi data, dan terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, sistem ini bukan hanya alat untuk mencetak dokumen, tetapi juga sebagai sumber informasi terpusat. Nah, next slide. Ini merupakan dokumentasi dari sistem yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, di sini ada beberapa tangkapan layar dari sistem yang telah saya identifikasi dan saya jelaskan sebelumnya. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem informasi internal dari PT Pancakarya Griatama, yakni pengelola dari Tangsi Timol ini, telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mendukung kegiatan operasional. Nah, terutama dalam pengelolaan data tenan, transaksi, dan laporan keuangan. Namun, kompleksivitas struktur menu, keterbatasan antar muka, serta minimnya integrasi dan otomasi menjadi hambatan yang cukup nyata yang berdampak langsung terhadap efisiensi kerja dan produktivitas dari staf. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pembaruan sistem secara menyeluruh dengan mengadopsi pendekatan desain modern berbasis web yang lebih responsif dan intuitif. Penguatan pada aspek user experience, pemetaan data otomatis, serta fitur pencarian dan notifikasi akan menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dinamis perusahaan. Nah, langkah-langkah strategi seperti yang sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya dapat membuat sistem ini akan menjadi lebih mengikuti zaman dan lebih modern. Dengan pendekatan yang holistik, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengambilan keputusan manajerial yang lebih akurat dan efisien. Baik, kita sudah selesai dalam pemaparan sistem informasi manajemen di perusahaan yang saya eh, magang selama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.